Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Febrian Silantonio, NPM 19321210016. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Suatu negara dikatakan mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi yang bersifat kualitatif bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Sekian jawaban nomor 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Putri Dawisman, NPM 19321211130. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan perdagangan antar negara. Menurut saya, yaitu perbedaan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Seperti Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain seperti kayu, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Akan tetapi, belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua yaitu penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat produk sendiri seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang atau jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Yang keempat, yaitu perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini sendiri yang tidak merata antar tiap negara, menyebabkan terjadinya perdagangan internasional seperti negara dengan teknologi yang maju mampu menjual barang dengan harga yang murah kepada negara yang memiliki teknologi yang sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Bagaimana perkembangan FDI dan pola perdagangan di Indonesia pada dekade terakhir? FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dalam dekade terakhir ini, pemodal asing enggan menanamkan modalnya ke Indonesia karena tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini berubah. Ada sekitar 70% kenaikan FDI di paruh pertama tahun 2005. Ekonomi sebesar dengan 5-6%. Sejak akhir 2004, pada awal 2005, Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia adalah sumber-sumber FDI yang dianggap penting. Menurut data statistik UNCTAD, jumlah total arus sebanyak 1.023 miliar US dollar pada tahun 2004. Data terakhir yang tersedia, sebelumnya 1.045 miliar US dollar. Pada tahun 2002, yaitu 4.678 miliar dolar. Pada tahun 1997 adalah 6.194 miliar dolar. Pada tahun 1996 adalah tahun puncak.
Untuk pola perdagangan di Indonesia, pada dekade terakhir, perdagangan internasional Indonesia terlihat lebih dinamis dan lebih positif. Sementara sekitar 65% dari ekspor Indonesia, yaitu 471 produk, telah menjadi tulang punggung ekspor sejak tahun 2005. Ada daftar panjang dari produk baru yang telah memperoleh daya saing dan kini berkontribusi dengan lebih dari 20% dari ekspor Indonesia, yaitu sekitar 250 produk. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Umi Salma, NPM 1932121569. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yakni kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaannya satu sama lain. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Yang kedua ada ASEAN Regional Forum atau ARF. ASEAN Regional Forum atau ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Yang ketiga ada Gulf Cooperation Council atau GCC, merupakan sebuah aliansi politik dan ekonomi 6 negara Timur Tengah, yaitu Oman, Bahrain, UAE, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait. GCC dibentuk atas tujuan dasar untuk saling memiliki koordinasi, integrasi, dan interkoneksi antara negara anggota di semua bidang seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, bea cukai, legislasi, dan administrasi. Yang keempat ada SARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. Tujuan SARC sendiri adalah berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Selatan, memperkuat kolektif kemandirian, mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. SARC sebagai organisasi regional di Asia Selatan mempunyai peran langsung dalam penyelesaian konflik Kashmir. Karena tujuan awal SARC sendiri mempromosikan kerjasama aktif antar anggotanya. Yang kelima ada Mercosur. Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggota, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang, dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Ferdiansyah, NPM 19321211615. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5. Apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara yang lainnya? Menurut saya, neraca pembayaran bisa mencerminkan secara akurat transaksi yang dilakukan antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Transaksi-transaksi tersebut antara lain seperti ekspor-impor ataupun investasi yang dilakukan oleh warga negara di luar negaranya itu sendiri. Dan neraca pembayaran juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah untuk melakukan tinjauan ulang ataupun membuat kebijakan terkait dengan dagang, penanaman modal ataupun ekspor impor dan lain sebagainya. Dan apabila neraca pembayaran tidak bisa secara akurat mencerminkan transaksi-transaksi yang ada, maka kebijakan ataupun evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan semestinya karena tidak sesuai dengan data-data transaksi yang secara realnya itu terjadi. Terima kasih. Saya Frediansyah, NPM 19321211660. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 6 dan nomor 7, yaitu yang untuk nomor 6, faktor-faktor apa yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan? Faktor yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan yaitu karena adanya penawaran agregat jangka pendek atau agregat permintaan meningkat, yang dimana sumber pertumbuhan yang berasal
Dari peningkatan penawaran, agregat jangka pendek yaitu dapat berasal dari yang pertama, harga input seperti upah, bahan baku, dan energi yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua ada pajak bisnis yang lebih rendah atau subsidi pemerintah. Sementara untuk meningkatkan permintaan agregat akan membuat bisnis lebih meningkatkan produksinya, yaitu yang dimana pendorongnya bisa berasal dari salah satunya, yaitu kebijakan moneter ekspansif seperti suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu faktor-faktor yang meningkatkan ekspansi atau menurunkan skala perusahaan, yaitu ada company growth. Maksud dari company growth yaitu company growth tidak semua yang dilakukan akan membuat perusahaan baik, tapi di situasi tersebut bisa saja membawa perusahaan pada penurunan karena di saat perusahaan mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi dengan waktu yang sangat singkat akan muncul kecenderungan meningkatkan beban kerja setiap karyawan sehingga desk job yang dibutuhkan karyawan akan bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan penurunan perusahaan. Baik, sekian penjelasan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.